wabarakatuh. Nah, yang acara selanjutnya yakni adalah nasihat atau mauidhah hasanah dari beliau pengasuh Mabna Ibnu Khaldun yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hashim MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki MA. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Irfan Afandi Esmat, Sarjana Matematika. Dan tak lupa para akang-akang musyrif di Mabna Ibnu Khaldun yang kami banggakan, dan juga para adik-adik mahasantri Mabna Ibnu Khaldun tahun 2021-2022. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Tapi mudah-mudahan silaturahim di antara kita ini tetap terjalin sampai kelak kita dikumpulkan Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada hadratir Rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para adik-adik mahasantri, para akang-akang dan juga murabbi. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan, ini saya mengucapkan selamat, sekaligus saya bangga dengan kalian semua, para mahasantri Ibnu Khaldun. Saya ucapkan selamat karena Anda adalah orang-orang yang terpilih dari sekian banyak orang yang mau masuk ke UIN. Karena UIN ini bukan sembarang kampus. UIN ini levelnya seperti UI tapi yang negeri. Kalau UI itu kan tidak ada negerinya. Kalau UIN ini UI yang negeri. Jadi itu luar biasa sudah. Jadi kalian masuk di UI, ini grade-nya tinggi sekali, persaingannya sangat ketat. Dan sudah masuk maka itu harus disyukuri. Kan begitu. Maka saya ucapkan selamat dan saya bangga bisa bertemu dengan kalian, para calon-calon ulama yang profesional, intelektual profesional yang ulama, sekaligus dibalik ya profesional ulama intelektual yang profesional, juga intelek yang ulama yang juga profesional. Maka kesyukuran itu harus kita buktikan. Kita ini memang hari ini semua kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di akhir semester yang lalu ketika kalian masih kelas 3 atau kelas 12 ya, bagi yang lulusan tahun 2021. Kalau yang lulusannya sudah tahun sebelumnya ya berarti sudah sebelumnya, kan begitu. Ini sesungguhnya di kampus ini sudah berencana untuk masuk secara offline. Ya. Tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi kita ini sedang diuji, ternyata sekitar bulan Juni, Juli ini peningkatan kasus yang terkonfirmasi positif ini sangat banyak di rumah sakit termasuk, sehingga akhirnya diterapkanlah yang namanya PPKM. Ya, yang PPKM itu setiap pekan sampai hari ini secara istiqomah selalu diperpanjang. Jadi ini PPKM yang dalam arti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga sampai detik ini belum dimungkinkan untuk belajar secara luring atau secara offline, secara datang ke ma'had, datang ke kampus ini. Walaupun sesungguhnya kita ini sedang dalam kondisi PPKM, kan begitu. Jadi walaupun PPKM tidak diperpanjang, kita ini PPKM, apa itu? Pelan dan pasti kita ini menua. Jadi pelan pasti kita ini menua. Ya. Ya. Mungkin Ustadz Irfan sekarang murabbi, nanti tahun depan sudah meningkat lagi. Ini kalian yang sekarang jadi mahasantri, mahasiswa, yang dulu sebagai siswa, ini kan berarti menua. Dulu yang akang-akang musyrif, dulu dari mahasantri, lalu jadi akang musyrif, nanti jadi murabbi, jadi pengasuh, kan begitu.
Sehingga menua itu sesuatu yang tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita hambat. Makanya usia tua itu secara alami itu tidak bisa dihalangi. Tapi untuk menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Beda antara dewasa dengan tua. Ada orang yang sudah tua tapi tidak dewasa. Maka kembali lagi ke yang tadi, yang harus kita syukuri ketika sampean sudah masuk UIN, apa yang harus dilakukan? Maka sebagai bentuk syukur kita, bentuk syukur panjenengan semua para mahasantri, maka jangan lupa kita harus serius. Jangan sampai jadi orang beriman itu kehilangan dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah momen. Jangan sampai kita ini kehilangan momen yang itu akan terlewat ya sudah. Lalu yang kedua, jangan sampai kita ini tidak bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terhidang di hadapan kita. Dua hal ini menjadi penting. Karena disitulah kemudian orang akan melakukan sesuatu yang terbaik. Hidup kita di dunia cuma sekali. Kalaupun ada yang dua kali, yaitu nepai. Nepai itu apa? Ada orang yang mati, yang katanya mati suri lalu hidup lagi, yaitu tepat-tepaan. Kan kita tidak bisa minta begitu. Iya lah, nyoba mati moro gak urip maneh, moro bablas kan ya. Makanya harus serius. Kita ini punya visi akhirat, tapi dunia ini serius. Kenapa? Karena dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat kita. Makanya ketika Anda kuliah, maka bukti kesyukuran itu harus serius. Di kampus ini ada 4 pilar yang tidak boleh kita lupakan. Ini saya akan berbicara 4 pilar ini langsung terkait dengan urgensi ma'had. Kenapa ada ma'had di UIN Malang ini? 4 pilar ini adalah yang pertama, ini sangat terkenal sekali. Bagi yang sudah kenal, bagi yang belum kenal ya tidak terkenal jadinya. Yang pertama adalah, yang paling penting itu adalah kedalaman spiritual. Lalu yang kedua adalah keagungan akhlak. Yang ketiga, keluasan ilmu. Dan yang keempat adalah kematangan profesional. Untuk mencapai 4 hal ini, maka 2 yang pertama, yang tadi yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, inilah sesungguhnya urgensi ma'had untuk menggodok saudara-saudara sampean-sampean ini, adik-adik mahasantri itu di ma'had ini. Makanya diberi materi taklim. Diberi materi taklim. Taklim hanya satu jenis, ada taklim Al-Quran. Karena kewajiban kita yang paling mendasar itu terhadap Al-Quran, kitab suci kita. Jangan sampai kita ini baca saja tidak bisa, naudzubillah. Nanti termasuk kompetensi berikutnya termasuk menulis. Jangan sampai melek baca tapi tidak melek untuk menulis. Sehingga nulis Arab pun gandengnya tidak bisa. Semuanya digandeng, itu kan repot jadinya. Nggak boleh gandengan kok malah gandengan, kan nggak boleh. Yang harusnya gandengan malah dipisah, kan repot. Nah itulah di ma'had ini harus kita tekuni dengan serius. Maka nanti ini akang-akang ini yang akan mendampingi adik-adik semua. Ya sesungguhnya di sini semuanya akang. Saya ini juga akang. Karena kan bukan Mbak Ayu ya. Kalau ini akang-akang muslim mendampingi 20 mahasantri, saya juga mendampingi. Tapi hanya satu, yaitu istri saya kan begitu. Jadi saya mendampingi istri. Kan begitu. Lah nanti akang-akang ini akan mendampingi kalian. Termasuk ngontrol, memberikan monitoring, evaluasi. Lalu kemudian taklim ini tolong diikuti dengan serius walaupun secara daring. Karena nanti konsekuensinya kalau Anda tidak serius, apalagi jarang hadir, tugas tidak dikerjakan, ini nanti akan berakibat ketidaklulusan di program taklim ini, sehingga nanti semester 3 kalian tidak bisa memprogram mata kuliah keagamaan, studi Al-Quran dan hadis, studi teosofi, studi fikih dan lain sebagainya. Kalau itu tidak diambil, walaupun SKS yang lain sudah penuh, ya tidak akan lulus. Tidak bisa lulus dari UI yang negeri ini gitu. Maka ini tolong serius, ini mumpung masih awal, ayo kita tata niat. Ketika kita tata niat untuk betul-betul untuk mencari ilmu, dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh, ya kan, satu jalan yang jalan itu adalah jalan dalam menuntut ilmu, maka disitulah Allah akan memudahkan bagi dia dengan jalan dia menuntut ilmu tadi itu, dimudahkan jalan menuju surga. Ini harapan-harapan kita. Makanya kita tata niat ini. Jadi tolib, kan kalau di kampus itu tolibul jami'ah. Jadi kalau tolib itu bahasa Arabnya ya tolib itu dari tolib dalam arti tolib al-ilma.
atau talibul ilmi, at-talib al-ilm, orang yang mencari ilmu atau talibul ilmi. Nah, ilmu itu harus dicari. Ya. Kalau kata Cak Lontong, ilmu jangan dituntut karena ilmu tidak salah. Ya, ilmu ini dicari, terus kita usaha untuk mencari ilmu karena ilmu Allah itu sangat luas. Makanya nanti kalian yang taklim afkar, di situ diajarkan ubudiyah, termasuk mulai bab toharoh, wudhu yang benar. Karena ilmu itu sangat penting sekali. Apalagi ilmu-ilmu ini sifatnya fardu ain. Ngaji Quran itu fardu ain. Tidak bisa nanti di akhirat ditanya, ayo kamu ngaji, mohon maaf, saya kuliahnya fisika, bukan jurusan saya ngaji. Selama Anda orang beriman dan orang muslim, itu tidak ada tawaran sudah, karena itu fardu ain. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Gak bisa dinyang itu. Gak bisa dinyang tapi tidak bisa ditawar. Baru ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, itulah jurusan yang Anda pilih. Kalau Anda milih jurusan fisika, maka selama ada orang Islam yang mengambil fisika, maka yang lain tidak berdosa karena sudah diwakili oleh yang ngambil fisika. Ada yang ambil ekonomi, ada yang ngambil sastra Inggris, ada yang ngambil BSA bahasa sastra Arab, ada yang ngambil akuntansi. Sehingga ini jangan sampai, ini kan terjadi nih di masyarakat kita. Banyak orang ahli ekonomi, KTP-nya Islam. Ketika ditanya, tidak bisa ngaji, baca Quran pun tidak bisa. Lalu ditanya, saya sejak kecil itu belajarnya hanya umum. Itu sama dengan orang milih yang fardu kifayah tapi tidak mau yang fardu ain. Kamu tidak sholat? Enggak, saya sudah sholat jenazah. Milih sholat jenazah toh, milih sholat fardu lah kan keliru. Sholat fardu yang wajib. Maka di ma'had inilah kalian dididik menjadi mahasantri, karena memang kondisi saat ini daring, maka la yudroku kulluh la yudroku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara utuh, maka jangan ditinggal semuanya. Maka daring ini ikuti. Jangan sampai, ini saya tidak ngasih tahu bocoran loh ya, ini saya ingatkan. Jangan sampai ketika taklim menggunakan live streaming, mu'alimnya menjelaskan, lalu sampean tidak mau mengikuti atau di setel saja, lalu ditinggal, di setel di laptop, lalu HP-nya ngegame. Ini kan bahaya. Ya. Makanya orang yang menuntut ilmu, yang dia betul-betul menempuh jalan itu sebagai thalib, sebagai murid itu orang yang punya keinginan. Ya. Maka disinilah Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Kalau dimudahkan, maka yang mengarah ke sana, kalau Anda mengisi pulsa, niatkan untuk taklim, maka ngisi pulsa itu akan diganti oleh Allah berpahala, berlipat-lipat. Timbangan yang isi pulsa, beli top up di Indomaret atau top up sendiri lalu main Free Fire, waduh, Mobile Legends sampai. Ya main game ya ngono tapi ya ojo ngono gitu loh. Mau nggak main game, tapi jangan sampai main game Anda melupakan tugas yang wajib bagi Anda, ngaji ini lali, taklim lali. Karena PPKM tadi itu pelan dan pasti kita ini pasti menua. Anda mungkin sekarang tidak menyesal mahasantri. Nanti kalau sudah lulus, karena hidup itu sangat singkat Ustaz. Saya kapan tuh pernah agak merenung begitu, agak ya. Jadi bukan merenung, bukan kontemplasi yang sesungguhnya. Saya merasa bahwa kayaknya saya mau baru bermain-main dengan teman saya. Kalau zaman dulu saya kecil ada gobak sodor, ada bentengan. Itu baru kemarin, ternyata sudah sekian puluh tahun yang lalu. Sudah 20 tahun yang lalu lebih. Walaupun usia saya masih 19 setengah. Jadi ini lama. Kelihatannya lama tapi sebentar. Adik-adik mahasantri yang sekarang masuk semester 1 di ma'had, wis talah, enggak terasa tiba-tiba Anda lulus ma'had. Lulus ma'had harus keluar ma'had, tiba-tiba Anda menyesal. Loh kenapa kok saya enggak lulus? Gara-gara Google Form enggak pernah diisi, naudzubillah. Gara-gara enggak pernah aktif untuk mengikuti pendampingan pada akang-akang musyrif yang mendampingi masing-masing. Ini tolong tata niat kita, ya. Karena ini nanti biar kita tidak menyesal. Nanti 4 tahun, kalau lulus tepat waktu 3,5 tahun atau 4 tahun, ada yang beberapa jurusan yang bisa 3,5 tahun, 7 semester selesai. Itu kelihatannya kalau sampean menghitung dari sekarang, jek suwi 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau sudah Anda lewati, maka dunia itu sungguh sangat singkat. Maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini tidak akan berjalan mundur. Makanya kehidupan itu adalah mata rantai. Apa yang Anda lakukan hari ini nanti akan berdampak pada hari-hari esok dan seterusnya. Maka jangan sampai kita ini gagal dalam 2 hal tadi, yaitu kehilangan momen yang spesial sekaligus kita tidak mampu menangkap pesan dan hikmah dari apa
yang terhidang di hadapan kita, peristiwa apapun itu. Maka kita masih berharap, karena orang Islam itu tidak boleh pesimis ya. Kita berharap betul, mudah-mudahan tidak sampai 1 tahun ke depan ini pandemi sudah reda, sudah usai, sehingga kalian bisa masuk ke ma'had, kita bisa bertemu secara offline, secara luring. Kalau ketemu langsung itu lebih luar biasa. Wong tadi aja, Akang tadi yang 2 tadi, yang pra acara tadi, wong tidak ada sampean secara langsung aja, yel-yelnya semangatnya luar biasa. Ya, Akang siapa tadi? Kang Khalil tadi kan luar biasa. Apalagi kalau ketemu sampean, itu sampai nabrak sampean tidak terasa karena sudah saking semangatnya. Ya, kita berharap itu semua. Maka dari itu, kedalaman spiritual yang lalu memunculkan keagungan akhlak ini harus kita asah terus. Karena disinilah jadi orang itu harus benar. Ini yang harus kita dahulukan. Baru pinter. Syukur-syukur dua-duanya, ya benar ya pinter. Jangan sampai kalau kita harus memilih, jangan sampai jadi orang pinter tapi tidak benar. Kalau harus memilih, luwih apik bener. Walaupun gak patek pinter. Sing apik ya apa? Ya bener ya pinter. Lah itulah orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Dan itu harapannya ada di kalian-kalian semua itu. Ya. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini terkait dengan benar. Karena hatinya ketoto. Sehingga memancarkan akhlak yang baik. Ya. Jangan sampai UI yang negeri ini menampilkan akhlak-akhlak yang tidak etis, akhlak yang tidak baik. Karena sampean adalah penduduk Khaldunisti. Ya, Khaldunisti ya. Sehingga ini kita harus punya kebanggaan terhadap mabena kita. Harus militan, tapi bukan karena fanatik lalu mencemooh atau merendahkan yang lain, tapi ini untuk menyemangati kita semua bahwa kita di sini sama-sama berjuang untuk melakukan yang terbaik. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kalian bisa dapat banyak dari ma'had ini, ya, maka kita bisa berbagi lebih banyak. Maka orang yang punya prestasi sangat banyak dalam bidang apapun, jangan hanya dipajang prestasi itu yang berupa piala dan piagam, tapi yang juga paling penting adalah bagaimana prestasi yang kita miliki ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka disinilah tempatnya. Jadilah orang yang benar sekaligus pinter. Ditambah satu lagi, kober untuk melakukan kebaikan-kebaikan termasuk taklim. Saya selalu menyampaikan di beberapa tempat, jangan sampai kita ini kober nge-game online tapi gak kober taklim alasannya sibuk. Jangan sampai jadi mahasiswa yang katanya mahasiswa itu orang paling sibuk sedunia, sampai-sampai kuliah tidak sempat. Ini kan gagal paham. Karena ada mahasiswa tidak pernah masuk kuliah, ketika ditanya kenapa sibuk, Ustaz, saya mahasiswa makhluk paling sibuk. Saking sibuknya sampai tidak sempat kuliah. Lalu terakhir, sudah berapa menit ini? Kelamaan ya. Terakhir, walaupun dalam kondisi pandemi, termasuk kuliah di reguler, di perkuliahan sesuai jurusan kalian, di program studi kalian masing-masing, ini semua adalah daring yang bisa diakses melalui e-learning. Maka semuanya belajar daring itu kembali ke kita masing-masing. Bagaimana kita mampu untuk mengupgrade diri kita. Jangan hanya niatnya pokoknya oleh nilai, pokoknya lulus. Itulah orang yang tidak bisa memanfaatkan momen istimewa. Karena kuliah ini ya sudah lewat aja. Kalau sudah lewat nanti ijazah yang didapatkan, transkrip nilai yang didapatkan bisa sama, tapi isi dan kualitas keilmuan antara satu orang dengan yang lain bisa berbeda. Maka dari itu ala kulli hal saya tetap mendorong kalian semua, baik mahasantri maupun akang-akang musyrif dan juga murabbi, mari kita ini semangat terus ya. Yang akang-akang juga semangat mendampingi adik-adik. Kalau ada yang mulai melempem diingatkan ya, kalau masih melempem lagi digoreng lagi ya kan, gimana lagi kalau sudah melempem kan digoreng. Itu harus begitu, memang manusia itu kan butuh suntikan motivasi. Saya pernah ingat satu cerita, ini terakhir mungkin Ustaz ya. Jadi ada cerita gini Rek. Dulu itu ada satu sayembara. Sayembara itu dibuat oleh seseorang yang sangat kaya raya. Masalahnya adalah orang yang kaya ini punya putri semata wayang. Putri semata wayang itu putri satu-satunya, bukan matanya kayak wayang, bukan. Jadi punya putri cuma satu itu.
Lah para orang laki-laki ini itu sebenarnya banyak yang ingin maju, tapi banyak yang kemudian merasa minder. Akhirnya orang yang kaya ini ingin mendapatkan jodoh yang terbaik buat anaknya, dan ingin dapat anaknya ini dapat menantu, berarti dia ingin anaknya dapat suami yang punya tanggung jawab, sekaligus punya motivasi yang kuat dalam kehidupannya. Akhirnya dibikinlah sayembara. Apa sayembaranya? Wah, mulai ditempel sudah. Barang siapa yang bisa melewati atau lulus dalam sayembara ini akan mendapatkan anak saya, putri saya sematawayang ini, sekaligus akan mendapatkan separuh dari harta kekayaan saya. Karena ini orang tua si perempuan ini kaya sekali. Punya bosnya kilang minyak. Oh, itu minyak, segala jenis minyak. Minyak kayu putih, minyak telon, minyak tawon. Oh, itu semuanya punya. Akhirnya, tapi tidak disebutkan sayembaranya. Itu hanya memotivasi orang. Akhirnya ini disebar ke seluruh pelosok daerah itu. Sampai akhirnya orang-orang penasaran, apa ya sayembaranya? Tidak disebutkan, karena kalau disebutkan khawatir orang tidak berani maju. Sehingga orang, wah ini keren ini sayembara ini, hadiahnya luar biasa. Akhirnya dari motivasi itu orang berangkat. Ketika sampai di lokasi, nggak ada yang berani. Kenapa? Kaget. Sayembaranya adalah ada suatu kolam itu panjangnya 50 meter, ada 2 buaya di dalamnya. Siapa yang bisa melewati kolam renang itu dari sini sampai ke sana yang ada buayanya itu, maka dia berhak mendapatkan hadiah itu. Ditunggu sampai 1 jam, 2 jam, nggak ada yang berani. Akhirnya sama yang bosnya tadi itu, pemiliknya itu, orang tua yang perempuan tadi itu ngasih pengumuman, ini saya tambah hadiahnya. Tidak hanya kilang-kilang tadi itu, kilang minyak, saya tambah kipas angin, kulkas, TV. Ya kayak door prize-nya gerak jalan gitu ya. Wah, akhirnya tidak lama kemudian tiba-tiba ada orang jebur, kaget orang-orang. Tengah-tengah yang kaya ini ngumumkan, ada orang jebur. Semua langsung tertuju di kolam itu. Wah, siapa kok hebat ini? Dia bergelut dengan buaya. Dia berjuang sekuat tenaga sampai akhirnya dia lolos, bisa kena buayanya kalah. Dia lolos bisa keluar dari kolam itu dalam kondisi badan yang penuh darah dan bajunya tercabik-cabik oleh buaya itu. Karena di situ sudah diumumkan, banyak orang yang hadir termasuk wartawan. Akhirnya wartawan itu datang mau mewawancarai orang yang lulus dari sayembara itu. Kok hebat gitu loh, motivasinya apa? Ditanya, Anda ini hebat. Di tengah-tengah sudah barusan naik, wah barusan lawan buaya Ustaz. Menggos-menggos, orang Jawa bilang terengah-engah nafasnya, sudah hampir mati lah katakanlah begitu. Dia jawab, diambillah mic dari wartawan, dia hanya bilang begini, sopo mangsing dorong saya, katanya begitu. Apa maksudnya? Ternyata sesungguhnya dia ini kecil, nyalinya mengecil, tapi karena ada yang dorong sehingga mau tidak mau dia terpaksa di situ dan dia harus lolos. Artinya apa? Boleh jadi kalian ketika masuk UIN punya ekspektasi yang tinggi. Di UIN tuh gini. Keren, kampus Ulul Albab. Begitu Anda masuk dapat taklim, mungkin yang dari lulusan pesantren sudah biasa. Tidak hanya taklim kan di pesantren, dilem barang. Loh, kalau taklim itu kan pelakunya dari orang lain. Kalau dilem dia berarti pasif kalimatnya, dilem. Karena di pondok tidak boleh keluar kan berarti dilem ini. Dilem cek ceket, ilmunya juga cek kuat kan begitu. Nah, ketika masuk sini tiba-tiba kok ada taklim, lalu baru dengar taklim. Nah ini kadang-kadang ada mahasantri yang kemudian nyalinya mengecil. Waduh kok gini, saya bisa lulus apa enggak? Yakin lulus, disinilah Anda perlu orang yang mendorong Anda ke dalam kolam tadi. Sehingga mau enggak mau terpaksa Anda harus lulus. Karena kalau tidak, ini tadi, enggak lulus taklim ma'had, enggak lulus taklim Quran, termasuk taklim ma'had yang 4 tadi itu, enggak bisa ambil mata kuliah keagamaan. Maka ikutilah dengan serius. Sajane syaratnya gampang. Pokoknya melok diisi, mengikuti, lalu ada Google Form diisi. Tapi ojo ngawur ya, A B C dihitung benih A B C O D. Tiba pilihannya sampai D milihnya E. Repot ini. Jadi begitu nih adik-adik mahasantri. Jadi ayo tetap semangat. Ketika motivasi atau nyali sudah mengecil, motivasi sudah mulai meredup, kita butuh pendorong-pendorong, dan itu dari faktor eksternal. Disitulah peran akang-akang musyrif ini. Nah, akang-akang musyrif ini harus motivasi adik-adik, tapi jangan lupa memotivasi diri sendiri. Karena betapa banyak di dunia ini gampang motivasi orang, tapi motivasi untuk diri sendiri ternyata lebih sulit. Ayo gini, rajin gini, tiba
Tapi kalau di Akang Khaldun insya Allah enggak. Ini saya lihat semangat semua. Oke? Termasuk murabinya ini luar biasa. Esmat. Esmat itu sarjana apa Ustaz? Matematika. Jadi begitu. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Nanti kita sambung silaturahim. Nanti kalau sudah masuk secara offline, bisa mampir ke tempat saya. Ya, saya di RD 07 Rumah Dinas nomor 07 ya. Jangan lupa bawa gula ya. Ya kalau bawa gula sekalian bawa semutnya, kan ada gula ada semut kan begitu. Jangan bawa gulanya saja, bawa sekalian semutnya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau pengasuh dari Mabna Ibnu Khaldun, Kiai Haji Muhammad Hashim MA. Jadi pesan beliau yang paling penting adalah perlu kalian ketahui bahwa adik-adik mahasantri di sini adalah pilihan dari sekian ratus mahasiswa yang ingin masuk di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Jadi kalian harus bersyukur. Dengan cara apa syukurnya itu? Jadi syukurnya itu dengan cara serius mengikuti kegiatan yang ada di kampus maupun yang ada di ma'had, sehingga apabila kalian serius sehingga kalian bisa lulus ma'had dan bisa mengambil mata kuliah keagamaan di semester 3 nantinya, seperti itu. Lalu acara selanjutnya yakni